Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, Ibu, kaum muslimin jamaah salat dan kepada Allah. Mari kita bersyukur Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, malam ini kita akan bahas surah An-Nur, ya, surah 24 ayat 27 sampai 29. Ya, surat An-Nur surat 24 ayat 27 sampai 29. Kita baca ayatnya. Surat An-Nur ayat 27 dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha zalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuk ke rumah yang bukan rumah kamu, ke rumah orang lain, sampai kamu minta izin dan mengucapkan salam kepada penghuninya. Itulah yang lebih baik bagimu. Mudah-mudahan kamu mendapat pelajaran. Nah, itu artinya surat An-Nur ayat 27. Jadi surat An-Nur ini begitu. Surat An-Nur ini ayat 27 sampai 29 itu ayat yang mengatur tentang adab atau ketentuan kita bertamu ke rumah orang. Karena sebagai makhluk sosial, kita ini kan diciptakan Allah dari alam, ya, khalaqal insana min alaq. Manusia diciptakan dari alam. Alam itu arti harfiahnya tergantung. Di alam itu artinya tergantung. Manusia disebutkan penciptaannya dari alam, bahwa manusia itu makhluk yang memiliki ketergantungan dengan orang lain, atau dia tidak bisa lepas dari orang lain. Itu maksudnya. Karena kita makhluk yang tidak bisa lepas dari orang lain, maka ada kalanya kita akan datang menemui orang, atau ada kalanya kita yang didatangi orang. Itu pasti. Kalau kita yang mendatangi orang, mungkin orang yang mendatangi kita. Nah, kalau kita mendatangi orang, berarti kita bertamu. Kalau kita didatangi orang, berarti kita ini tuan rumah. Baik tamu maupun tuan rumah itu sama-sama dipuji, ya, oleh agama. Orang yang selalu datang berkunjung, ya, silaturahim, ziarah, itu dipuji dalam Al-Quran. Salah satunya surat Al-Rahman ayat 20 sampai 24. Nanti ada orang-orang yang dimasukkan Allah ke surga Aden bersama keluarganya. Jadi ada orang nanti dimasukkan ke surga Aden bersama keluarganya. Apa amalnya di dunia? Alladzina yasiruna ma amarallahu bihi ayyusala. Di dunia dia senang bersilaturahim, ya, senang datang berkunjung, ya,
seorang hamba di akhirat yang di rumahnya suka menjamu tamu. Jadi kalau ada orang suka menjamu tamu, maka Allah malu menghisap hartanya nanti di akhirat. Itu hebatnya menerima tamu. Jadi dua-duanya harus mengikuti standar operasional SOP-nya, baik yang datang ke rumah orang maupun yang kita didatangi orang. Dan tidak satu ayat dan hadis yang menjelaskan tentang adab datang ke rumah orang atau menerima orang. Nah, salah satunya ini surat An-Nur ayat 27 sampai 29. Ini salah satunya. Nanti ada lagi di surat Az-Zariyat ayat 24 sampai 30. Ada lagi nanti di surat An-Nur ayat 58. Apa kata Allah di ayat ini? Satu, hai orang-orang yang beriman, jangan kamu datang atau masuk ke rumah orang kalau kamu tidak tastaknisu wa tusallimu. Dua ya. Satu, kita tak boleh datang, tak boleh masuk ke rumah orang kalau tidak tastaknisu. Nah, di sini diterjemahkan taknisu itu minta izin. Nah, sebenarnya tastaknisu itu bukan minta izin. Begini, tastaknisu itu dari kata anasa, alif nun sin, anasa. Anasa itu arti sederhananya lembut, jinak. Ini sesuatu yang lembut, yang jinak. Itu bahasa Arabnya ins, ya, anasa, anas, anis, sama itu. Itu kenapa manusia disebut ins, ya, lawannya jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, itu kan. Nah, jadi insa itu dari kata anasa itu. Manusia disebut ins. Kenapa manusia disebut ins? Karena manusia itu aslinya lembut, lunak, jinak. Itu aslinya manusia. Jadi manusia itu aslinya lembut, itu aslinya. Maka kalau ada manusia kasar, berarti dia tidak manusia. Iya. Itu makanya orang marah kata Nabi, setan dikuasai setan. Makanya orang marah itu mengecek balik-balik, soal karin, karena yang mengecek dan ulang benda ins, jin. Iya. Maka kalau ibu lalu kalau apa berang-berang di rumah, itu jin. Tak ulang. Kalau udah selesai berang, baru jadi insnya balik. Ya, baru balik jadi ulang balik. Itu makanya ibu-ibu kadang-kadang berang itu kadang mengecek bangkit setan dan dia ramai ada gitu. Betul. Makanya suara manusia kalau keras, dia sedang berubah jadi jin. Dia bukan manusia, karena ins itu ada lunak, lembut. Itu makanya semua manusia lahirnya menangis. Karena tangisan itu tanda kelembutan. Jadi manusia itu aslinya ins, lembut. Asli manusia itu lembut. Ya, itu faktanya. Kenapa anak lebih suka ibunya ketimbang bapaknya? Karena ibunya lunak, lembut, bapaknya sering kasar. Kalau anak menangis, kalau ibu udah gosok-gosok, aku sakinah, ada sobat tadi, itu gosok-gosok, kamu yang pun. Kalau dia apa anak menangis, entok, entok, menangis dia antok. Karena memang itu makanya anak-anak lebih suka ilmu kadang-kadang ini tadi. Dan itu fitrah manusia, karena manusia itu diciptakan lembut. Itu waktu disebutin sebabnya jin. Jin itu kasar, keras. Itu kenapa diwan. Diwan itu bahasa Arab itu. Aslinya bahasa Persia, diwan. Diwan itu artinya dai dan diwan, itu aslinya.
Dai itu kumpulan, Iwan itu jin. Jadi Iwan itu artinya kumpulan jin. Ya. Jadi anggota dewan, kenapa disebut anggota dewan? Ya karena kumpulan jin. Sebab apa itu? Jin itu kalau berkumpul, ya heboh. Itu karakter jin. Jin kalau berkumpul ribut. Itu kalau ibu-ibu lagi sakit, jin kan orang ceramah ribut. Kemudian anggota dewan itu disebut parlemen. Parlemen itu bahasa Prancis itu parlemen. Parlemen itu berteriak. Berteriak gitu. Jin itu kalau kumpul dia teriak-teriak. Anggota dewan kalau tak balik lagi di parlemen itu, dia jadi anggota dewan. Terus saja jadi anggota dewan. Anggota dewan terus berteriak. Sekali A, sekali dia. Kalau ini setuju itu anggota dewan. Itu makanya anggota dewan disebut Dewan. Masalah itu dewan itu kumpulan jin aja. Kalau harus keras, kita anggota dewan itu dia benar-benar orang-orang lunak dan jadi anggota dewan apa? Anggota dewan itu sekali apa? Tak lalu ke kamu itu. Ya Pak, apa anggota dewan itu tertuju dan apa? Model Pak Nabadin itu tertuju. Anggota dewan itu macam itu. Tidak bukanlah. Tidak ada. Jin itu kalau mengecek pada bukanlah itu Pak. Ya, kalau Pak mau tahu saya mengecek itu Pak. Tidak mau menang orang itu jin itu. Nah jadi Bapak Ibu, ya itu kenapa manusia disebut ins karena dia lunak ya, lembut. Nah kita kembali ke ayat tadi. Apa makna tastanisu? Kan sampai itu. Jangan kamu datang ke rumah orang kecuali tastanisu. Nah tadi lembut artinya, jadi istaknasa itu ditambah alif sin dan ta menunjukkan makna talab namanya atau sayyura. Kalau datang ke rumah orang, satu minta izin, dua jadikan orang yang menerima kita lembut dan jinak. Itu maksudnya gini, Bapak Ibu kalau datang ke rumah orang, tidak boleh datang menyelonong, harus janjian dulu, namanya tastanisu. Tidak boleh datang tiba-tiba saja ke rumah orang karena dia mungkin sedang tak siap menerima tamu. Ada begitu. Saya kalau datang ke rumah tamu, ke rumah kakak saya, kakak kandung saya perempuan, tidak boleh saya datang tiba-tiba saja. Boleh jadi itu merusak hubungan saya dengan dia nanti, atau merusak hubungan dia dengan suaminya nanti, karena dia tidak siap menerima saya. Maka saya telepon dulu nih, aku kapai ke rumah, yo, bilo, hari tua, yo, siapa rumah, yo keluarga, orang-orang, balimo, orang-orang, ini pikir itu balimo, barang itu, harus tanya, bagaimana itu, nyu suaminya menganggarkan pelajur keluarga sebulan. Betul apa ibu paling anak soto apa ibu suami ibu aku makan minum di rumahnya habis tersebut anggaran rumah tangganya bercakapnya suaminya aku dan itu tidak satu yang terjadi kasus begitu. Ada itu lagi aku mengecek ke udara dulu ada saudara itu suaminya dah dia kembali balik rumah anak hari tua nyampe hari ibu hari di situ dah yang begitu berlaku di suami dulu tak cukup. Itu suami ini aku suruh boleh disuruh sejak kemarin. Itu saya begitu. Ya siapkan sekarang kita itu. Saya itu ketika aku datang boleh disuruh, juga pada siap dari foto. Kamar lagi siapkan, makan minum lagi siapkan, segala sesuatu penyambutan lagi siapkan. Aku happy datang, ya happy menerima dari itu. Itu dah menuntaskan.
Sami mula makan minum di rumah itu. Beko apa itu payah itu bercakap lah suami istri. Saya kalau makanya tak boleh datang ke rumah orang kalau tak ada janjian dulu, kontak dulu. Jadi berakhir ke semua dari yang tinggi sampai yang paling lagi. Baca surat apa nanti cerita Nabi Ratu Pakis, Ratu Sabah hendak berkunjung ke Palestina dari Sulaiman. Apa yang dilakukan Ratu Sabah? Dikirim delegasi dulu. Ratu kami akan datang. Bila datang, Sulaiman menyediakan waktu ini bulan datang. Nah, balik lagi ke Sabah. Nah, sebelum datang jadwal itu sampai, apa yang terjadi? Sulaiman bikin istana dulu. Dari tahu? Istana Ratu Sabah dibawa ke Palestina. Dari tahu? Jadi aku persiapan menanti kamu. Tidak bisa sepenuhnya kamu datang ke rumah awak. Ini yang hukum awak rata kadang-kadang itu. Kalau awak datang dan membuat tuan rumah nyaman. Iya, walaupun usaha kan kok. Bebe buat datang nyawa usaha istri yang ke rumah itu. Sekian banyaknya ibu, sekian hari di rumah. Ya tak? Aku tidak siap turun dana. Alang ada sebagai sama itu bagi pada sebagainya. Beko macam itu di kampung mah. Awak kakak ke rumahnya kan pada sama nanti. Kan bukan aku sendiri kan. Sadar tak ada begitu itu. Kan kadang Rasulullah cukup bulan ini kan. Ada masa pasang suruhnya. Awak yang bertamu yang harus mengerti. Tak bisa datang mendadak kepada orang yang tak beradab namun. Sama, saya mahasiswa saya kalau mau bimbingan konsultasi dengan saya pasti WA dulu. Orang telepon Ustaz, saya mau bimbingan kapan pada waktu saya temui. Saya carikan waktunya itu. Hari itu ya, jam sekian ya, di sini ya tempatnya. Saya sudah menyiapkan waktu. Tidak bisa tiba-tiba seorang minggu Ustaz, mau ke konsultasi. Kamu nanti janji. Itu tidak melayani. Bukan aku yang tidak melayani. Ini tidak berjanji yang tidak ada anggota staf isu. Itu penting juga. Ya. Kadang-kadang orang menganggap itu dosa anak Allah kayu dia tinggal di kota itu nyerondong itu. Bisa itu. Bisa. Minta izin. Biarnya yang menentukan waktu. Supaya orang sosial betul-betul siap dari bawah. Tuh. Itu maknanya tas isu. Yang kedua, tas isu itu jangan datang kalau kita tidak diundang. Tak boleh. Makanya jadi kalau ada acara kenduri, pesta atau apapun lah itu yang makan-makan dalam situ, walaupun direncanakan dua kalau tidak diundang jadi. Bukan tidak karena awak ini, mulai karena cuma anggarannya tidak cukup ya. Makanya pilih-pilih orang. Makanya ada dalam hadis Nabi itu namanya Ufaili. Siapa itu Ufaili? Ada orang tidak diundang datang ke Yaman, lalu dia makan di sana, maka dia pulang sebagai perampok. Ini ada orang pesta dimakan, awak tidak diundang, supaya kasih tutup makanan di situ perampok. Karena dia merampok pulang pun. Makanya apa-apa gini. Apa ada undangan pada dia? Kalau diundang hanya satu, ya undangan dia yang kepada bapak, misalnya saya bapak Sofian Hadi, kiti itu saja. Aku tidak boleh buat istri itu, tidak boleh buat anakku. Itu anakku istri aku merampok itu. Kecuali Sofian Hadi dan keluarga. Makanya makanya Pak undang dia itu. Kadang Pak diundang itu Sofian Hadi sama lain itu apa? Istrinya, anaknya, cucunya bagaimana? Amplop di buku. Makan sama lain. Itu merampok. Istri aku merampok, anak aku merampok.
Kalau aku hak pun saya jodoh rumah dan isteri aku dan dua anak aku, tak boleh membawa. Tak masuk apa-apa. Misalnya kan ada kawan, awak diundang, yang diundang itu keluarganya. Itu apa? Beradik orang, saya tu kawan aku beradik. Sampai orang, jangan buat apa? Apa ada diundang? Bapak kan menciduk pas itu. Iya. Apa makan tu makan kurang, tak apa makan orang tu. Tak boleh. Ya. Tak masuk masalah ini. Apa misalnya kebetulan singgah di sebuah masjid, di situ orang sedang ada acara apa sembahyang situ, lalu orang bagi makan dapat sampai baik, dia tapak kakak mau makan situ, menciduk. Iya. Ini lain-lain dan dia itu pun kaji hasil dan kaji jamaah, dan mungkin jadi rapuh. Kalau tidak diundang itu tuh, kau nama lu kejadian dulu ya. Kau cari tahu dari kamu. Jadi orang mengamal doa di samping rumah. Ya. Di kampung kan kalau berdoa kan pasti makan lama. Awak di kampung kalau makan lama kan kalau dah hari raya, kalau dah mati orang, ya kan? Atau adik ada. Kalau mati orang kan ada cara doa gitu. Kalau di Tanjung kan ada yang undang-undang, undang. Satu anak hanya orang tak ada dipanggil orang tak apa kini boleh. Oh, mana